Malam, salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi dalam program Sate Penyu di bawah pimpinan Kementerian Agama Kepulauan Bangka Belitung. Saya Sugeng dari wilayah penyuluhan Kabupaten Bangka Induk. Mari kita mau belajar sedikit firman Tuhan yang saya mau renungkan dan nikmati kita bersama. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih buat pertolongan Tuhan. Kalau pada malam hari ini menjelang kami istirahat, kami boleh diberikan kesempatan sekali lagi untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan boleh menjadi pegangan hidup kami. Kami merindukan akan kasih dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu sekarang berada, mari kita mau belajar satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Mazmur, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Saya memberikan judul Rahasia Diberkati oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita boleh dikasih kesempatan sekali lagi untuk belajar bagaimana rahasia diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan saya ulangi lagi di ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Firman Tuhan harus menjadi kesukaan kita Bapak Ibu Saudara. Ya, manusia pada dasarnya selalu mencari apa yang disukai. Walaupun sulit, jauh manusia berusaha untuk mendapatkannya. Ya, tidak pernah menyerah, pantang berhenti sebelum kesukaannya itu terpenuhi atau diperoleh. Nah, itulah watak manusia. Nah, apa yang menjadi kesukaan Bapak Ibu Saudara saat ini? Kalau saya boleh jawab, mestinya firman Tuhan, bukan yang lain. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengetahui rahasia diberkati oleh Tuhan. Kita harus membangun hidup di dalam firman Tuhan. Nah, bila firman menjadi kesukaan kita, maka kita akan berusaha untuk terus menggalinya dan menghidupi firman itu. Memang kita harus menjadikan firman Tuhan menjadi kesukaan kita. Itu adalah sebuah hal yang wajib. Itulah ciri hidup orang percaya. Pemazmur mengungkapkan rahasia yang ingin diberkati Tuhan. Orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan akan selalu merenungkan firman itu siang dan malam. Nah, upah orang yang membangun hidupnya di atas firman Tuhan. Nah, ini kita mau lihat ya. Diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, kita Bapak Ibu tidak pernah kekurangan berkat, selalu tercukupi. Ya, seberapapun yang kita miliki, kita percaya kita diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Bahkan jaminan sukses, kepastian akan menjadi bagian dari hidup kita. Nah, seperti yang dijamin berikut ini, ya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya apa yang dibuatnya berhasil. Nah, firman Tuhan tanpa kita sadari akan membentuk pikiran kita. Ya, firman yang kita renungkan siang dan malam yang membentuk pikiran kita selalu diperbaharui dari waktu ke waktu secara perlahan-lahan, tetapi pasti pikiran kita dibawa kepada pikiran Tuhan. Asal saja kita mau membawa hati dan pikiran, maka kuasa firman itu memproses pikiran kita dari hari ke hari. Nah, apakah membaca dan merenungkan firman Tuhan sudah menjadi gaya hidup kita? Saudara, malam hari ini inilah pertanyaan penting yang perlu kita jawab.
menjadi anggota gereja saja bukan jaminan. Hanya menjadi orang Kristen yang mungkin hanya KTP bukan jaminan. Aktif pelayanan Tuhan sebagai rutinitas itu juga bukan jaminan. Ya, sesuai nasihat pemazmur hari ini, kita harus menjadikan membaca dan merenungkan firman Tuhan menjadi kita anggap sebagai lifestyle atau gaya hidup kita sebagai orang percaya. Renungan yang Anda terima setiap hari telah mengubah kehidupan banyak orang, terutama dalam hidup kita. Ada kesaksian-kesaksian mungkin yang saudara bisa berikan untuk orang lain, dan juga mungkin kita bisa mendengarkan kesaksian orang lain yang bisa merubah hidup kita. Kita banyak mengalami masalah, persoalan, itulah pengalaman hidup kita yang sebagai orang percaya kita harus melakukan firman itu dimanapun kita berada di setiap keseharian kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka pikiran kita akan terbentuk. Pikiran Tuhan ada dalam pikiran kita, sehingga apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi kita akan berpikir seperti Tuhan berpikir. Nah, sukses dan kebahagiaan hanya tinggal waktu saja kalau kita hidup di dalam lingkup atau kuasa Tuhan. Karena semua manusia hidup di dalam lingkungan yang menjadi kan kita adalah orang-orang yang seturut dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada malam hari ini, kalau kita merenungkan firman Tuhan, pola pikir kita, cara bicara kita, hidup kita, pikiran-pikiran kita, paling tidak secara perlahan akan terbentuk sesuai dengan firman yang kita baca dan kita renungkan. Karena firman Tuhan ini adalah pedoman hidup bagi manusia di seluruh dunia ini untuk melangkah kepada kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rahasia supaya kita diberkati oleh Tuhan ini ada di dalam firman Tuhan, yang kalau kita kesukaannya adalah firman Tuhan. Berkat Tuhan akan turun kepada kita. Berkat Tuhan akan bergantian melingkupi kita kalau kita hidup senantiasa berpegang kepada firman Tuhan itu. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara hari ini? Apakah hubungan dengan Tuhan, apakah komunikasi dengan Tuhan, yaitu dengan membaca, merenungkan, dan mengimplementasikan setiap firman itu sebagai sebuah gaya hidup dalam hidup kita, dalam tutur kata kita, dalam kita bekerja, dalam kita menjadi orang tua, menjadi anak-anak, menjadi pegawai atau menjadi pimpinan, semuanya tetap firman Tuhan di atas segala-galanya siapapun kita. Jadi malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi di ayat yang kedua saya bacakan, rahasia supaya diberkati oleh Tuhan adalah tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, sampai di sini kita bisa berpikir bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan, pastinya Tuhan selalu memberkati kita. Kita percaya Tuhan memberkati kita malam hari ini. Sebelum kawal malam, kita diberkati oleh Tuhan, dan mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur, terima kasih ya Tuhan, kami boleh menikmati berkat yang daripadamu, karena kami percaya ketika kami diam dan merenungkan firman-Mu, kami hidup di dalam firman-Mu sebagai gaya hidup kami, keseharian kami selalu diberkati oleh Tuhan. Kami tidak pernah lepas dari genggaman Tuhan, kami tidak pernah lepas dari perlindungan Tuhan, dan berkat melimpah hari lepas hari. Kesuksesan dan keberhasilan selalu kepada kami orang-orang yang dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan,
Biarlah malam hari ini kami menyerahkan istirahat kami ke dalam tangan pimpinan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Amin.